Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatur Rahmah dengan NIM T20197061. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kurikulum atau materi pendidikan Islam perspektif hadis. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Ini pendapat dari Muzayin Arifin tahun 2005. Kurikulum dalam pendidikan Islam itu dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik beserta anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, akan tapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna atau insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam yaitu sebagai misalnya dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologik, dan dasar sosial. Ini pendapat Samsul Nizar tahun 2002. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa antara satu dasar dengan dasar yang lainnya itu tidaklah berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat membentuk kurikulum yang terpadu, yaitu yang relevan dengan kebutuhan pengembangan peserta didik dalam unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan potensinya sebagai khalifah, sebagai individu, dan dalam kehidupan sosial. Semua dasar yang dikemukakan tersebut idealnya dapat mewarnai penyusunan kurikulum pendidikan Islam, agar semua aspek kemanusiaan peserta didik dapat dikembangkan dengan baik, yaitu menuju manusia paripurna sebagaimana yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Di sini ada 5 ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Yang kedua, meluasnya perhatiannya dan menyeluruhnya kandungan-kandungannya. Yang ketiga, ciri-ciri keseimbangan yang relatif di antara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu dan seni, pengalaman-pengalaman, dan kegiatan-kegiatan pelajaran yang bermacam-macam. Yang keempat, kecenderungan pada seni halus, aktivitas jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejujuran, bahasa asing, sekalipun perseorangan dan yang memiliki kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan untuk mempelajari dan melatih diri dalam perkara itu. Dan yang terakhir, berkaitan antara kurikulum dalam pendidikan Islam dengan kesediaan-kesediaan pelajar-pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perseorangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hilmi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Saadah dengan NIM T20197053.
Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai model-model konsep kurikulum pendidikan Islam, materi kurikulum pendidikan Islam, dan hadis-hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tentang model-model konsep kurikulum pendidikan Islam. Nah, pendidikan di sini berfungsi untuk menumbuhkan kreativitas, melestarikan nilai-nilai, serta membekali kemampuan produktif. Maka dibutuhkan model-model kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai subjek akademik. Nah, kurikulum sebagai subjek akademik ini sangat mengutamakan pengetahuan sehingga pendidikan diarahkan lebih bersifat intelektual. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai model humanistik atau aktualisasi diri. Nah, kurikulum model ini menjadikan manusia sebagai unsur sentral untuk menciptakan unsur kreativitas, spontanitas, kemandirian, kebebasan, aktivitas, pertumbuhan dari dalam, minat, dan motivasi intrinsik. Nah, Islam sangat menghargai kreativitas dan produktivitas karena manusia merupakan makhluk yang mampu berkreasi dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai model rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum pada model ini lebih difokuskan pada problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum sebagai model teknologi. Nah, kurikulum sebagai model teknologi ini lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran dan rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum sebagai model proses kognitif. Nah, kurikulum pada model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mental, antara lain berpikir dan berkeyakinan bahwa kemampuan tersebut dapat ditransfer atau diterapkan pada bidang-bidang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang materi kurikulum pendidikan Islam perspektif hadis. Nah, Rasulullah di sini memberikan pedoman isi tentang materi pendidikan yang sebenarnya diberikan kepada peserta didik, yaitu yang pertama, pendidikan keimanan. Nah, pendidikan keimanan di sini bertujuan untuk mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam, dan dasar-dasar syariat. Nah, pendidikan keimanan ini juga menempatkan hubungan antara hamba dan kholiknya menjadi bermakna. Perbuatannya juga bersifat mulia, sehingga pada akhirnya ia akan menjadi komponen untuk memegang peran khalifah di muka bumi. Nah, pendidikan keimanan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum diriku lebih dicintai olehnya dari kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu pendidikan moral atau akhlak. Nah, pendidikan moral ini merupakan pendidikan mengenai dasar-dasar dan keutamaannya, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan oleh anak didik. Nah, pendidikan akhlak merupakan bagian dari isi kurikulum pendidikan Islam. Sebagai hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dia juga menyukai akhlak-akhlak yang luhur, serta tidak menyukai akhlak yang rendah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga yaitu pendidikan fisik. Nah, pendidikan fisik di sini bertujuan dalam rangka
mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan fisik yang sehat. Pendidikan fisik ini diberikan kepada anak didik bertujuan agar anak menjadi dewasa dengan kondisi fisik yang kuat dan selamat, sehat, dan bersemangat. Dalam hadis Rasulullah telah memotivasi dengan adanya penghargaan tentang kekuatan fisik yang seseorang mukmin sebagaimana sabdanya, yaitu mukmin yang kuat dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Islam. Nah, untuk mempersiapkan pelaksanaan perintah Allah dengan baik, maka kurikulum pendidikan merupakan perspektif hadis yang mencakup materi yang sifatnya menguatkan fisik, seperti berenang, memanah, menunggang kuda, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu pendidikan intelektual. Nah, pendidikan intelektual ini merupakan pembentukan dan pembinaan cara berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Mengenai intelektual dalam pendidikan Islam terletak pada pengembangan intelijensi atau kecerdasan yang berada dalam otak sehingga ia mampu memahami dan menganalisis fenomena ciptaan Allah di jagat raya ini. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Mahmud Yunus bahwasannya aspek rohani termasuk dimensi yang harus dijadikan sebagai isi kurikulum dalam pendidikan melalui perintah sholat pada usia 7 tahun dan juga bersinggungan dengan dasar psikologis yang ditawarkan Al-Syaibani sebagai dasar pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kelima yaitu pendidikan psikis. Nah, pendidikan psikis di sini bertujuan untuk membentuk, menyempurnakan, dan menyeimbangkan kepribadian anak, sehingga ketika anak taklif dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik dan mulia. Nah, yang keenam yaitu pendidikan sosial. Nah, pendidikan sosial ini dimulai dari sejak kecil dan dibiasakan menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar yang mulia yang bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi, perasaan keimanan yang mendalam agar bisa tampil dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan seksual. Nah, pendidikan seksual merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah seks, naluri, dan perkawinan. Tujuan pendidikan seksual ini agar anak setelah dewasa mengerti tentang masalah yang diharamkan dan dihalalkan, bahkan mampu bertingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak akan mengikuti syahwat dengan cara-cara hedonisme. Nah, selanjutnya yaitu tentang hadis-hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, dalam hadis ini Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain, tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seseorang pun yang dapat menyelesaikannya. Nah, dalam hadis ini itu ada 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari al-ilmu, al-faraid, dan Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu syariat dan segala jenisnya. Al-faraid adalah ketentuan baik ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan
tentang harta warisan. Nah, mempelajari Al-Quran mencakup menghafalkannya. Nah, setelah dipelajari, ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Beliau memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud. Nah, diceritakan Mu'mal bin Hisham, yakni Al-Yashkuri Ismail dari Suwar Abi Hamzah, Abu Daud berkata, dia adalah Suwar bin Daud Abu Hamzah Al-Muzani As-Sayrafi dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat sedang mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya sedang mereka berumur 10 tahun, dan pisahlah mereka itu dari tempat tidurnya. Nah, dalam hadis tersebut memerintahkan dan mengajarkan sholat kepada anak, dikarenakan pada usia 7 tahun kewajiban bagi wali kepada anak untuk memerintahkan mereka mengerjakan sholat serta mengajarkan hukum-hukumnya setelah berusia 7 tahun, dan wajib memukul keduanya jika meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Dan orang tua juga wajib mengajarkan kepada anak tentang apa yang wajib dan haram bagi keduanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.